Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pani Fitria Dewi, NIM 17010077, kelas A1 Bimbingan dan Konseling 2017. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint proposal penelitian mata kuliah penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Gida Kadarisma MPD. Dengan judul yang saya ambil yaitu Implementasi Counseling Behavioral melalui Teknik Positive Reinforcement untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Di dalam pendidikan terjadi proses belajar dan pembelajaran. Proses belajar ini muncul dari motivasi yang ada dalam diri setiap individu. Pada kehidupan sehari-hari, motivasi sering dikaitkan dengan adanya kemauan yang ada di dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Motivasi belajar dalam diri individu berbeda-beda. Ada siswa yang motivasinya berasal dari kemauan yang kuat dari dalam dirinya. Ada pula siswa yang motivasinya bergantung pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Perlunya pemberian pemahaman kepada siswa mengenai motivasi belajar. Yang pertama, agar siswa memiliki kemauan dan kesadaran dalam dirinya untuk belajar. Yang kedua, agar siswa tidak malas untuk belajar. Yang ketiga, agar siswa tidak malas untuk mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah tadi saya paparkan, maka saya mengidentifikasi permasalahan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cipatat sebagai berikut. Yang pertama, program bimbingan dan konseling yang belum dapat dilaksanakan efektif. Yang kedua, pihak sekolah belum memberikan waktu khusus untuk bimbingan dan konseling. Yang ketiga, guru kurang berfungsi optimal sebagai pembimbing bagi siswanya. Yang keempat, siswa belum memiliki kesadaran dan kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi di lingkungan sekitar siswa. Kemudian, berdasarkan identifikasi masalah yang tadi telah saya paparkan, mengingat berbagai keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang ada pada peneliti, yaitu saya sendiri, maka pembahasan penelitian ini terfokus pada implementasi konseling behavioral melalui teknik positive reinforcement untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian, berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, dapat dikemukakan rumusan masalahnya, yaitu bagaimanakah implementasi konseling behavioral melalui teknik positive reinforcement untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konseling behavioral melalui teknik positive reinforcement untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis. Yang pertama, untuk menambah wawasan teori yang ada sehingga dapat mengembangkan ilmu bimbingan dan konseling. Yang kedua, sebagai acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut
terutama pada penelitian masalah-masalah yang berhubungan dengan layanan konseling behavioral melalui teknik positive reinforcement untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian ada manfaat secara praktis, yaitu yang pertama, dapat dijadikan pedoman dalam usaha penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, dapat mengatasi masalah motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, menambah wawasan guru pembimbing dalam pemberian layanan konseling behavioral melalui teknik positive reinforcement. Yang kedua ada bab 2, yaitu kajian teori dan pernyataan penelitian. Berdasarkan judul yang saya ambil, yaitu konseling behavioral. Apa itu konseling behavioral? Konseling behavioral merupakan suatu teknik dalam konseling yang di dalamnya terjadi suatu proses di mana konselor membantu konseli untuk memecahkan masalah dengan cara mengubah perilaku konseli tersebut ke arah yang lebih baik, atau dari perilaku konseli atau tingkah laku konseli yang lama yang tidak baik berubah menjadi tingkah laku baru atau perilaku baru konseli yang lebih baik. Apa sih tujuan konseling behavioral? Tujuan konseling behavioral yaitu tujuan yang akan dicapai dalam konseling behavioral adalah perubahan pada konseli yang memungkinkan konseli untuk dapat menerima dirinya atau self-acceptance, memahami diri konseli tersebut atau self-understanding, menyadari diri atau self-awareness, mengarahkan diri atau self-directing, dan aktualisasi diri atau self-actualization. Nah, selain itu, tujuan konseling behavioral itu, menurut Suwanto, tahun 2016, yang pertama dapat menciptakan perilaku baru. Maksudnya perilaku baru itu perilaku baru yang mengarah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ada menghapus perilaku yang tidak sesuai atau perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya ada teknik konseling behavioral. Menurut Irma Yanti, tahun 2018, ada beberapa teknik konseling atau teknik layanan konseling behavioral. Yang pertama ada systematic desensitization. Desensitization atau desensitisasi sistematis. Nah, desensitisasi sistematis ini yaitu teknik spesifik digunakan untuk menghilangkan kecemasan dengan kondisi rileks saat berhadapan dengan situasi yang menimbulkan kecemasan yang bertambah secara bertahap. Yang kedua ada relaxation atau relaksasi. Adalah teknik yang digunakan untuk membantu konseli mengurangi ketegangan fisik dan mental dengan latihan pelemasan otot-ototnya dan pembayangan situasi yang menyenangkan saat pelemasan otot-ototnya sehingga tercapai kondisi yang rileks baik fisik maupun mentalnya. Yang ketiga ada teknik flooding, yaitu teknik yang digunakan oleh konselor untuk membantu konseli mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap suatu hal dengan cara menghadapkan konseli tersebut dengan situasi yang menimbulkan kecemasan secara berulang-ulang, sehingga berkurang kecemasannya. Yang keempat ada reinforcement technique. Teknik yang digunakan oleh konselor untuk membantu meningkatkan perilaku yang telah dikehendaki dengan cara memberikan penguatan terhadap perilaku tersebut. Yang kelima ada modeling, yaitu teknik yang digunakan untuk memfasilitasi perubahan tingkah laku konseli dengan menggunakan model atau role model. Yang keenam ada cognitive restructuring, atau teknik yang digunakan
untuk menekankan pengubahan pola pikiran, penalaran, sikap konseli yang tidak rasional menjadi rasional dan logis. Kemudian ada assertive training, yaitu teknik yang membantu konseli mengekspresikan perasaan dan pikiran yang ditekan terhadap orang lain secara lugas tanpa agresif. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, ada self-management, yaitu teknik yang dirancang untuk membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilaku sendiri melalui pantau diri atau swapantau atau monitoring, kendali diri atau self-control, dan ganjar diri atau self-reinforcement. Kemudian, teknik yang saya ambil yaitu teknik positive reinforcement. Menurut Mahmud dan Cunarti, tahun 2012, penguatan positif atau positive reinforcement adalah memberikan penguatan yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan ditampilkan, yang bertujuan agar perilaku yang diinginkan cenderung akan diulang, meningkat, dan menetap pada masa yang akan datang. Nah, positive reinforcement ini merupakan penguatan positif berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Kemudian ada tujuan teknik positive reinforcement. Yang pertama ada memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, dipakai untuk mengontrol atau mengubah tingkah laku siswa yang mengganggu dan meningkatkan cara belajar yang produktif. Ia mengubah tingkah laku siswa yang mengganggu atau tidak baik, serta memberikan siswa bagaimana cara belajar yang produktif. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk mengatur diri sendiri dalam pengalaman belajar. Dengan mengembangkan kepercayaan diri siswa ini, maka siswa akan mampu untuk mengatur dirinya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan terhadap pengembangan berpikir yang divergen atau berbeda dan pengambilan inisiatif yang bebas. Tujuannya itu agar siswa mampu berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian, memudahkan siswa belajar, serta yang terakhir mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku yang positif. Terus-menerus diberi stimulus untuk siswa melakukan hal-hal yang positif atau perilaku yang positif. Kemudian, motivasi belajar. Apa sih itu? Apa sih motivasi belajar itu? Nah, motivasi belajar adalah kemauan atau kesadaran yang dimiliki oleh individu untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan guna mencapai tujuan belajarnya dalam rangka mengubah tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya, baik dari aspek kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotornya. Nah, menurut Franson, dalam Surya Brata tahun 2006, ada beberapa aspek yang memotivasi belajar seseorang, yaitu yang pertama, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Kemudian, kerangka berpikir. Dalam meningkatkan motivasi belajar, siswa dapat dilakukan pemberian konseling pada teknik positive reinforcement dalam mengatasi rendahnya motivasi belajar, yaitu memberikan penguatan yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan ditampilkan, yang bertujuan agar perilaku yang diinginkan cenderung akan diulang, meningkat, dan menetap pada masa yang akan datang.
sehingga siswa dapat merencanakan suatu tindakan yang akan datang dengan menerima tanggung jawabnya terhadap perilakunya sendiri dan bertindak matang untuk mengubah perilakunya. Karena teknik positive reinforcement ini menekankan pada penguatan positif mengenai motivasi belajar siswa. Kemudian, pemberian konseling pada teknik positive reinforcement dalam mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa memberikan penguatan yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan ditampilkan yang bertujuan untuk mengubah perilaku siswa tersebut menjadi ke arah yang lebih baik. Kemudian pernyataan penelitian. Yang pertama, bagaimana keterlibatan konselor atau guru BK dalam mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Cipatat. Yang kedua, bagaimana cara konseli atau siswa dalam menilai dan memahami dirinya sendiri untuk mengatasi motivasi belajar yang rendah. Yang ketiga, bagaimanakah cara konseli atau siswa membuat rencana tindakan yang bertanggung jawab guna mengatasi rendahnya motivasi belajar. Yang keempat, bagaimana cara konselor atau guru BK membuat perjanjian agar konseli mempunyai pemahaman untuk melaksanakan rencana dalam mengatasi motivasi belajar yang rendah. Yang kelima atau yang terakhir, bagaimana konselor atau guru BK memberikan konsekuensi dalam menerima hasil perencanaan yang telah disepakati. Kemudian ada bab 3 yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Waktu dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, dan siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Cipatat. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah implementasi konseling behavioral melalui teknik positive reinforcement untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif naturalistik. Menurut Trako, tahun 2020, naturalistik lebih menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Situasinya benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan sesuai dengan fakta. Jadi, lingkungan, pengalaman, dan keadaan faktual adalah titik berangkat penelitian tersebut, bukannya asumsi, praduga, atau konsep penelit. Menurut Nasaji dalam Gunawan tahun 2013 bahwa penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena dengan berbagai karakter yang melingkupinya. Jadi berdasarkan pengertian yang tadi saya paparkan, maka saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan sesuai dengan gejala atau fenomena yang ada di sekolah. Selain itu, saya bermaksud untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya melalui penelitian kualitatif. Nah, kemudian tujuan dan alasan menggunakan penelitian kualitatif. Apa sih tujuan saya menggunakan penelitian kualitatif ini? Nah, menurut Gunawan tahun 2013, tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah atau grounded theory,
dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Mengapa menggunakan penelitian kualitatif? Seperti yang tadi saya paparkan, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif ini dikarenakan sesuai dengan gejala atau fenomena yang ada di sekolah. Selain itu, saya bermaksud untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya melalui penelitian kualitatif. Kemudian ada metode pengumpulan data. Mohon maaf, metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini ada dua, yaitu wawancara dan observasi. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Kemudian ada observasi. Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indera atau terutama mata atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian Macam-macam wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini wawancaranya bersifat kaku, tidak fleksibel. Ada jarak yang sengaja diciptakan antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti. Pertukaran informasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti sangat minim. Maka dari itu, wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian survei atau penelitian kuantitatif. Yang kedua, wawancara semi-terstruktur. Berbeda dengan wawancara terstruktur. Wawancara semi-terstruktur ini tidak ada pertanyaan yang disusun sebelumnya. Peneliti hanya mengandalkan guideline wawancara sebagai pedoman penggalian data. Wawancara semi-terstruktur ini cocok apabila dilakukan pada penelitian kualitatif. Yang terakhir ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau unstructured interview memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan dengan tipe-tipe wawancara yang lain seperti wawancara terstruktur dan wawancara semi-terstruktur. Nah, wawancara tidak struktur ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dan wawancara tidak terstruktur ini sangat cocok untuk penelitian kualitatif. Kemudian ada jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi yang pertama ada observasi partisipan, yaitu pihak yang melakukan observasi atau observer turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diobservasi. Nah, observasi partisipan juga sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, observasi partisipan ini memiliki kelebihan, yaitu observi atau orang yang diobservasi tidak mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, sehingga perilaku yang nampak diharapkan wajar atau tidak dibuat-buat. Nah, kemudian ada observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan ini yaitu observer tidak secara langsung atau tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang dilakukan oleh observi. Observasi non-partisipan ini memiliki kelebihan, yaitu observer bisa melakukan pengamatan dan pencatatan secara detail dan cermat terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh observi.
Serta observasi non-partisipan ini perilakunya biasanya dibuat-buat atau tidak wajar. Dan akhirnya observer tidak mendapatkan data yang asli. Kemudian yang terakhir ada observasi kuasi partisipan, yaitu apabila observer terlibat pada sebagian kegiatan yang sedang dilakukan oleh observi, sementara pada sebagian kegiatan lain, observer tidak melibatkan diri. Bentuk ini merupakan jalan tengah untuk mengatasi kelemahan kedua bentuk observasi yang tadi saya paparkan, dan sekaligus memanfaatkan kelebihan dari kedua bentuk tersebut atau bentuk jenis-jenis observasi tersebut. Kemudian ada keabsahan data. Nah, keabsahan data di sini yang pertama ada memperpanjang observasi. Oh iya, yang pertama itu ada memperpanjang observasi. Nah, dengan memperpanjang observasi, maka akan meyakinkan dan meningkatkan hasil data yang dikumpulkan. Dengan demikian, peneliti dapat menguji dan mengetahui bila terdapat ketidakbenaran informasi baik dari dalam diri sendiri maupun dari responden. Yang kedua ada ketekunan pengamat. Nah, ketekunan pengamat dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dalam persoalan yang sedang diteliti untuk mendapatkan kedalaman dan kepastian isi data yang diperlukan. Yang terakhir ada triangulasi, yaitu pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang ada di luar data sebagai perbandingan terhadap data yang telah diperoleh. Dalam hal ini, triangulasi yang dipakai adalah dengan menggunakan sumber, metode, pengamatan, dan teori, serta sebagai perbandingan yang lebih kuat lagi terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan cross-check kembali, yaitu wawancara terhadap kepala sekolah, wali kelas, guru, dan siswa. Yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini digunakan untuk mendeskripsikan temuan sampai dirumuskan tema-tema menggunakan analisis teks dan menginterpretasikan serta memaknai temuan penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis data kualitatif berdasarkan model analisis interaktif terdiri dari 3 langkah yang saling berinteraksi. Yang pertama ada reduksi data atau data reduction. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, mengabstrakkan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Kemudian, reduksi data dalam penelitian ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus mengenai masalah penelitian. Yang kedua ada penyajian data atau display data. Hasil reduksi data selanjutnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Nah, teks naratif digolongkan sesuai topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Yang ketiga ada verifikasi dan penarikan kesimpulan atau conclusion drawing or verification. Nah, kegiatan verifikasi dan menarik kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak berlangsungnya awal penelitian sampai akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.